Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kurniawan dengan NIM D1B019105. Saya mahasiswa agribisnis angkatan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Dr. Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian. Di sini saya akan membahas materi peran modal dalam usaha pertanian. Langsung saja kita ke materi. Apa itu modal usaha pertanian? Ada beberapa menurut gitu. Ada beberapa menurut seperti menurut Gil Raso mengemukakan bahwa modal merupakan sarana atau bekal untuk melaksanakan usaha. Lalu ada secara ekonomi. Nah, secara ekonomi modal adalah barang-barang yang bernilai ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan ataupun untuk meningkatkan produksi. Modal dalam usaha pertanian bersama dengan faktor produksi lainnya akan menghasilkan produk. Nah, modal ini semakin berperan dengan berkembangnya usaha pertanian tersebut. Pada usaha pertanian sederhana, peran modal ini diperlukan kecil, namun semakin maju, usaha pertanian modal yang diperlukan semakin besar. Nah, dari pengertian-pengertian menurut Gil Raso atau secara ekonomi, dapat saya simpulkan bahwasanya modal adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan produksi usaha. Nah, ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan modal seseorang dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada pada dirinya untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu sumber daya modal. Nah, apa itu sumber daya modal? Sumber daya modal adalah barang-barang atau sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain. Misalnya barang seperti uang, bahan mentah, mesin perkakas, dan lain-lain. Nah, sumber daya modal ini pun ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu modal lancar, yang kedua modal tetap. Nah, modal lancar ini pun dapat diartikan bahwa modal yang hanya dapat digunakan satu kali dalam proses produksi, seperti bahan baku dan bahan mentah. Lalu ada modal tetap. Modal tetap ini modal yang dapat digunakan lebih dari satu dalam proses produksi, seperti mesin atau peralatan untuk pertanian. Lalu ada menurut fungsinya. Menurut fungsinya ini pun terbagi menjadi dua, yaitu modal individu dan modal masyarakat. Nah, apa itu modal individu dan modal masyarakat? Modal individu, modal yang digunakan oleh individu sebagai sumber pendapatan sekalipun pemiliknya tidak ikut dalam proses produksi, seperti pemilik pemilik lahan gitu. Jadi dia saling nanti pas panennya saling bagi hasil gitu. Lalu ada modal masyarakat. Apa itu modal masyarakat? Modal masyarakat yaitu modal yang digunakan oleh masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa, seperti dia bekerja sama lalu nantinya bagi hasil. Beda dengan modal perorangan, modal individu. Kalau modal individu dia punya lahan sendiri dan menghasilkan untuk dia sendiri gitu. Kalau modal masyarakat, dia bekerja sama dan untuk menghasil dan penghasilannya juga dibagi sama gitu. Lalu ada menurut bentuknya. Nah, menurut bentuknya ini pun juga terbagi menjadi dua. Ada abstrak dan konkret. Nah, apa itu abstrak? Kita sebenarnya sudah tahu abstrak itu apa. Abstrak itu modal yang tidak berbentuk fisik, tidak berwujud, tapi sangat menentukan hasil produksi, seperti keahlian seorang. Jadi seorang petani mempunyai keahlian, jadi dia bekerja pada seseorang atau bekerja pada lahan sendiri gitu. Lalu ada modal konkret. Modal konkret yaitu modal yang wujud fisiknya dapat dilihat berwujud, seperti penyumbangan mesin atau modal uang untuk membeli bibit dan sebagainya. Lalu ada modal menurut jenisnya. Modal menurut jenisnya ini
terbagi lagi menjadi dua, modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, di sini kalau modal sendiri, modal yang dikeluarkan petani itu sendiri yang berasal dari tabungan atau sisa dari usaha tani sebelumnya. Kalau modal pinjaman, modal yang didapat petani di luar pendapatan usaha tani. Pinjaman usaha tani itu berupa kredit formal dan kredit non formal. Lah, lalu timbul pertanyaan, apa itu kredit formal dan kredit non formal? Kredit formal dapat dibedakan menjadi kredit program dan kredit non program. Kredit program umumnya bersifat sektoral untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Contoh, koperasi, pegadaian, dan kelembagaan kredit dan kelembagaan lainnya. Yaitu apa itu informal? Pada umumnya tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti agunan persyaratan lainnya. Hubungan antara peminjam dengan pihak yang meminjam hanya didasarkan sikap yang saling mempercayai. Contohnya, ada seseorang mempunyai kenalan pedagang, terus pelepas uang dan lain-lain. Di dalam pasar kredit pedesaan mempunyai kenalan pedagang yang segmentasi pasar karena kedua kredit menjadi sumber modal masyarakat pedesaan tersebut. Masing-masing mempunyai karakteristik yang khas. Nah, jadi mereka hanya memodalkan saling percaya antara kedua belah pihak gitu. Lalu selanjutnya ada modal menurut pemiliknya. Modal menurut pemiliknya ini ada modal perseorangan dan modal masyarakat. Artinya arti modal perseorangan itu artinya modal tersebut dimiliki oleh perseorangan, misalnya gedung dan kendaraan atau lahan sendiri gitu. Lalu ada modal masyarakat, artinya modal tersebut dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan kepentingan banyak, misalnya jalan dan jembatan atau lahan-lahan kosong yang belum ada pemiliknya dijadikan untuk orang-orang itu sendiri. Lanjut, ada modal menurut bentuknya. Nah, modal menurut bentuknya ini artinya modal berupa dana, barang. Yang modal menurut bentuknya ini ada uang, artinya modal berupa dana, barang, artinya modal berupa alat yang digunakan dalam proses produksi, misalnya mesin, gedung, dan kendaraan. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu peranan sumber daya modal di bidang pertanian. Nah, di dalam pertanian ini, modal dalam usaha pertanian diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung atau tidak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut. Penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian bukan hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga modal untuk membeli input yang dibutuhkan. Lalu ada faktor modal, Faktor modal memegang peranan penting yang dipertimbangkan petani sebelum melakukan usaha tani, agar modal diperlukan terutama untuk pengadaan sarana produksi seperti benih, lalu pupuk dan pestisida. Yang kita tahu bahwasanya sarana dan pengadaan sarana itu semakin tinggi harganya. Jadi petani sulit untuk mendapatkan benih, pupuk, dan pestisida tersebut. Nah, pada umumnya petani kecil dan yang bermodal lemah, akan perkembangan sektor pertanian tidak mungkin terjadi akumulasi modal. Perubahan teknologi pun jadi pemacu pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan modal. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu permasalahan modal bagi petani. Nah, permasalahan modal bagi petani ini secara umum di hadapan lembaga pembiayaan formal, usaha petani tidak memenuhi syarat dan kriteria 5C. Apa itu 5C?
5C adalah karakter, condition of economy, capacity to repay, dan capital dan collateral. Nah, ini merupakan aturan atau mekanisme standar perbankan dalam penyaluran permodalan. Dengan demikian, diperlukan adanya lembaga keuangan atau pembiayaan untuk pertanian yang mampu meminimalisir keterbatasan 5C yang dihadapi petani. Nah, lalu permasalahan modal bagi petani sampai saat ini umumnya menjadi masalah klasik. Kenapa saya bilang klasik? Karena setiap petani pasti kesulitan dalam modal. Sepertinya tidak pernah selesai modal itu. Lalu persoalan itu pun lalu pertanian yang dilaksanakan dengan skala kecil, modal seolah-olah menjadi pembatas optimalisasi pertanian yang dilakukan petani. Sebagian besar usaha pertanian yang dilakukan petani masih mengandalkan modal sendiri yang berasal dari aset petani dan pendapatan petani. Baik, kita ke slide selanjutnya, di mana ada permasalahan pasti ada penyelesaian. Nah, di slide selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan penyelesaian permasalahan modal bagi petani. Nah, untuk menyelesaikan masalah sumber daya modal yang dihadapi petani, yaitu dengan jalan kemitraan atau melalui konsep kerjasama. Nah, konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini adalah jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar menengah dengan petani yang kecil, yang didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak. Berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan petani kecil maupun kedudukan yang setara mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu ada kemitraan dengan petani tersebut penting bagi perusahaan. Kenapa penting? Karena untuk menjamin pasokan bahan mentah dengan kualitas terkontrol. Perusahaan mitra menyediakan pinjaman modal kepada petani untuk biaya awal budidaya. Dalam perjanjian disebutkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama. Nah, lalu ada struktur kemitraan di lapangan. Struktur kemitraan di lapangan ini adalah antara petani yang diwakili oleh ketua kelompok tani dengan pusat pengepul atau collecting center. Dari perusahaan mitra di desa tersebut, petani akan menerima benih berkualitas dan bila perlu bantuan berupa pupuk serta pestisida. Nah, selanjutnya dilakukan pengemasan sebelum dikirim ke perusahaan mitra. Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini, diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan petani kecil, sehingga petani kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila kurang jelas atau apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.